Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Kali ini kita mau gali lebih dalam bab 4 dari buku Buy Back Your Time. Judulnya langsung to the point banget ya, hanya 3 pertukaran yang penting. Kita bakal coba bedah nih, 3 cara fundamental kita menukar aset paling penting, waktu dan uang. Karena ya paham, ini tuh kunci biar Anda bisa keluar dari jebakan sibuk terus tapi nggak maju-maju gitu. Oke, mari kita bedah ini. Betul sekali. Dan konsep pertukaran ini sering banget kelewat, padahal krusial loh. Terutama nih buat Anda para pengusaha yang mungkin ngerasa, wah bisnis jalan sih, tapi kok waktu saya habis ya buat operasional? Jadi kayak karyawan super sibuk di perusahaan sendiri gitu kan? Nah, bab ini tuh inti dari strategi membeli kembali waktu, biar fokusnya balik ke yang benar-benar penting. Iya, bener banget. Contohnya di buku itu jelas banget ya. Kisah Andre, si arsitek itu, gila 80% waktunya habis buat gambar CAD. Padahal itu kan udah bukan kerjaan yang paling bernilai buat dia sebagai pemilik bisnis. Terus saran dari Simon Bowen itu simple tapi kena banget. Jangan buru-buru rekrut manajer operasi yang mahal, tapi rekrut desainer CAD yang ya mungkin lebih jago malah di bidang itu dan biayanya lebih masuk akal. Benar. Hasilnya, Andre langsung dapat balik 80% waktunya. Coba deh Anda yang dengerin, pikirin bentar. Ada nggak sih tugas yang nyita waktu Anda banget sekarang yang sebenarnya bisa banget dikerjain orang lain, tapi Anda masih nahan gitu dengan alasan klasik, cuma saya yang bisa benar ngerjainnya, gimana tuh? Nah itu dia, kisah Andre itu nunjukin jebakan yang, wah klasik banget. Tanpa sadar, banyak dari kita itu operasinya di tingkat 1, pertukaran. Buku ini ngebaginya jadi 3 tingkatan yang jelas banget. Oke, tingkat 1 itu karyawan. Maksudnya gimana tuh? Tingkat 1 itu sederhananya Anda menukar waktu untuk dapat uang. Mentalitasnya itu get shit done. Pokoknya semua harus diberesin sendiri. Harus saya. Iya, kita semua kayaknya pernah atau mungkin masih di fase itu ya. Jam 11 malam masih balesin email operasional, rasanya kayak pahlawan gitu ya. Padahal sebenarnya mungkin malah jadi penghambat, bottleneck. Persis. Itu titik awal, tapi jelas. Nggak bisa buat scale up, buat berkembang. Waktu Anda kan ada batasnya. Terbatas banget. Jadi kejebak di situ. Terus gimana biar nggak kejebak? Nah, jebakan sebenarnya itu semakin Anda jago di level 1 ini, semakin susah lepasnya loh. Anda kayak mengorbankan potensi pertumbuhan yang jauh lebih besar demi rasa megang kendali yang sebenarnya semu. Pergeseran penting itu terjadinya di tingkat 2, pengusaha sejati. Pengusaha sejati ya? Gimana tuh pertukarannya? Pertukarannya dibalik. Anda sekarang menukar uang untuk mendapatkan waktu. Nah, ini dia inti dari prinsip buyback. Beli kembali waktu Anda. Tunggu, ini menarik nih. Tukar uang buat waktu. Artinya kan mendelegasikan ya? Betul? Tapi, bukannya banyak pengusaha justru takut banget ya melakukan ini? Takut kualitasnya turun, atau mikir, kelamaan ngajarinnya mending saya kerjain sendiri aja, lebih cepet. Gimana ngatasin hambatan mental ini? Ini kan bukan cuma soal bisa bayar atau enggak kan? Pertanyaan bagus banget. Karena ini memang bukan sekedar soal duit. Ini perubahan mindset yang, fundamental. Anda harus mulai percaya, benar-benar percaya, kalau ada orang lain yang bisa kok ngerjain tugas tertentu. Bahkan, mungkin aja lebih baik dari Anda di tugas spesifik itu. Dan yang penting lagi, sadar kalau waktu Anda itu terlalu berharga buat tugas-tugas yang nilainya rendah atau bikin capek hati. Jadi uang yang dikeluarin itu bukan biaya ya, tapi investasi. Tepat. Itu investasi buat dapetin fokus kembali. Fokus ke tugas-tugas yang nilainya tinggi. Yang di buku disebut tugas $500 per jam misalnya. Waktu Anda jadi kayak pengungkit buat pertumbuhan bisnis. Bukan lagi cuma buat ngejalanin operasional harian. Oke, masuk akal banget. Jadi setelah kita mulai nyaman di tingkat 2, mendelegasikan, beli waktu, ada tingkat 3, pembangun kerajaan atau empire builder. Ini kayaknya lebih kompleks lagi ya. Iya, ini level berikutnya. Pertukarannya jadi menukar waktu dan uang sekarang untuk mendapatkan lebih banyak waktu dan uang lagi di masa depan. Tujuannya apa? Buat ngejar visi jangka panjang. Oh, jadi fokusnya udah bukan operasional harian sama sekali ya? Udah jauh di atas itu. Fokusnya ke gambaran besar, ke investasi strategis, lihat peluang baru, bangun sistem yang jalan sendiri. Contoh kayak Oprah atau Buffett itu gimana? Apa berarti mereka kerjanya santai? Bukan santai-santai juga sih.
Tapi waktu mereka itu tercurah untuk aktivitas dengan leverage paling tinggi. Oprah misalnya, fokus bangun pengaruh, bangun medianya. Buffett, ya kita tahu, fokusnya baca, analisis, cari investasi bagus. Intinya, mereka punya kendali penuh atas waktu mereka. Mesin bisnisnya itu dijalankan sama orang-orang hebat yang kompeten. Dan implikasinya ke gaya hidup mereka jadi beda banget ya? Jelas. Ada ruang buat hidup di luar kerjaan. Buat keluarga, kesehatan, hobi, apa aja yang penting buat mereka. Nah, ini bagian yang sangat menarik nih. Perpindahan antar tingkatan ini kan proses ya, bukan kayak sulap besak langsung pindah level. Gimana caranya seseorang bisa secara sadar gitu, mulai gerak? Misalnya dari tingkat 1 yang super sibuk ke tingkat 2 yang lebih strategis, langkah pertamanya apa sih yang paling konkret? Langkah pertamanya, mungkin kedengarannya simpel, tapi ini penting banget. Kesadaran yang brutal. Jujur sama diri sendiri. Coba Anda renungkan sekarang. Saat ini, Anda lebih banyak main di level mana? Apakah Anda masih jual jam kerja Anda buat dapat duit? Itu level 1. Atau, Anda udah mulai berani beli waktu orang lain pakai uang, supaya Anda bisa fokus ke hal yang lebih penting. Itu level 2. Jadi refleksi diri dulu ya? Ya. Dan yang menarik di sini adalah, ini tuh bukan cuma soal manajemen waktu loh, tapi lebih ke manajemen energi dan fokus. Energi terbaik Anda setiap hari itu habisnya kemana? Apakah ke aktivitas yang paling strategis, yang paling bikin Anda puas, atau malah habis buat mademin kebakaran operasional sehari-hari? Wah, dalam juga ya mikirinnya gitu. Iya kan? Jadi, kalau dirangkum, intinya ada 3 tingkatan tertukaran itu. Waktu untuk uang, ini karyawan. Terus uang untuk waktu, ini pengusaha sejati. Dan terakhir, waktu plus uang untuk visi, ini pembangun kerajaan. Dan yang paling penting dari semua ini adalah memilih mau di tingkat mana Anda beroperasi, itu sebuah keputusan sadar. Keputusan yang bisa Anda ambil mulai hari ini juga. Oke, jadi jelas ya ada 3 tingkatan itu. Nah, pertanyaannya buat Anda yang dengerin, apa artinya semua ini buat Anda? Mungkin pertanyaan kuncinya bukan cuma gimana caranya saya bisa dapat waktu lebih banyak, tapi lebih ke waktu yang berhasil Anda beli kembali itu mau Anda investasikan untuk apa? Coba pikirin deh, apa satu langkah paling konkret, sekecil apapun, yang bisa Anda mulai proses minggu ini? Untuk mendelegasikan satu tugas aja. Satu tugas yang bisa bantu Anda mulai bergerak naik dari tingkat 1 atau 2. Apa itu?